Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Mengetahui itu tidak bisa dilakukan. Inilah yang harus dilakukan sekelompok orang saat ini. Meskipun tebakan Mark tampaknya telah membawa mereka cahaya baru, tidak ada keraguan bahwa cahaya ini sangat kecil, atau bahkan tidak mungkin ada. Tetapi mereka harus melakukan upaya terakhir. Hanya dengan ketekunan, mungkin Anda bisa mencapai kemenangan akhir. Lapisan cahaya hitam secara bertahap menyelimuti Liu Feng dan Liu Jun, dan nafas kedua orang itu juga digabungkan pada saat ini. Dan fluktuasi Douqi pada Liu Jun secara bertahap menurun, tetapi fluktuasi Douqi tubuh Liu Feng juga semakin kuat. Yang ini, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari mata Liu Feng dan terbang menuju Kaisar Abadi di Makam Darah. Huan Shengtong, ini benar-benar menarik. Jika itu masalahnya, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup untuk membuat permainan saya lebih menarik. Kaisar Abadi Makam Darah melihat mata dan mata Liu Feng secara langsung. Orang-orang biasa memiliki sesuatu yang sama sekali berbeda. Kaisar Abadi memandang Liu Feng, dan token merah darah secara bertahap muncul di tangannya. Dengan jentikan jarinya, token itu terbang keluar dan bertemu dengan satu tembakan dari mata Liu Feng. Cahaya hitam hanyalah konfrontasi. Cahaya hitam menghilang tanpa jejak, dan token merah darah juga terbang langsung ke tubuh Liu Feng. Wajah Liu Feng sangat berubah, dan dia ingin melawan. Tetapi dari cahaya berwarna darah secara bertahap terpancar dari token, dan paksaan yang kuat juga menyebar, menekan Liu Feng sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Secara bertahap token berubah menjadi lampu merah dan memasuki tubuh Liu Feng. Pada saat ini, penguasa abadi dari Makam Darah menamparkan tubuh kedua orang itu dengan telapak tangan. Tiba-tiba, Liu Feng dan Liu Jun juga langsung mengikuti jejak beberapa orang sebelumnya dan jatuh ke samping, muntah darah. Pembangkit tenaga immortal Sovereign jauh dari ditantang oleh orang-orang kecil ini. Namun, dengan dua orang yang ditangani secara langsung, maka satu-satunya orang yang berdiri di sini adalah Zhao Yuntian dan Zhao Yunhai, dan Xiao Yan dan Murong Qingfeng. Dou Xian dari Makam Darah juga menatap Xiao Yan, dan kata-kata polos terdengar di telinga Xiao Yan, apakah Anda yakin ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini? Milik Anda, saya sudah memiliki ordo Makam Darah di tubuh saya menang tidak membunuhmu, pergi saja. Dalam kata-kata penguasa abadi, ada sedikit rasa dingin, dan lebih banyak perintah. Kalimat ini segera membuat Zhao Yunhai dan Zhao Yuntian menatap Xiao Yan dengan heran. Urutan Makam Darah disembunyikan di tubuh satu orang. Jika tidak dirangsang, pada dasarnya tidak ada yang akan mengetahuinya kecuali mereka yang telah mencapai tingkat keabadian tertinggi. Jadi mereka tidak tahu bahwa Xiao Yan juga memiliki perintah Makam Darah di tubuhnya. Jika ini masalahnya, maka Xiao Yan mungkin benar-benar lolos dari malapetaka di depannya hari ini. Mata Murong Qingfeng hanya berkedip karena terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah ekspresi Xiao Yan sendiri. Bahkan dia tidak memiliki terlalu banyak usaha untuk campur tangan. Xiao Yan menatap penguasa abadi di depannya saat ini, dengan sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak memiliki perintah kuburan berdarah ini di tubuhnya. Sejak darah jiwa meninggalkan ordo kuburan darah baru ini di tubuh Xiao Yan samar-samar merasa ada bom waktu yang berdetak di tubuhnya. Namun, di depan kelompok karakter tingkat fosil hidup ini, dia tidak berhak memilih sendiri. Xiao Yan melirik sekelompok orang di sekitarnya, dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Ini adalah akhir yang tidak diharapkan siapapun. Sebuah tim dengan begitu banyak kekuatan super akan kehilangan begitu banyak, tetapi tidak ada keraguan bahwa Xiao Yan tidak akan memilih untuk mundur dalam pertempuran ini. Jika kamu khawatir aku akan menyerangmu, maka kamu harus mengambil langkah selanjutnya. Xiao Yan memandang Zhao Yunhai di depannya, ragu-ragu sejenak, dan maju selangkah. Melawan musuh asing adalah sesuatu yang kita berdua perlu lakukan. Bahkan jika kita mati, kita akan tetap melakukannya tanpa ragu-ragu. Zhao Yunhai melirik Xiao Yan, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke depan. Kaisar abadi ini Makam Darah. Menjentikkan pergelangan tangannya, pil obat secara bertahap muncul di tangan Zhao Yunhai. Ada 7 warna pil obat ini, yang mengandung fluktuasi energi yang sangat kuat. Wajah Zhao Yunhai menunjukkan sentuhan kesusahan. Pil obat semacam ini adalah pil obat yang dia gunakan, khusus disiapkan kali ini. Efek dari pil ini adalah meningkatkan semua atribut, kekuatan, kecepatan, pertahanan, kekuatan serangan, dan aspek lain dari peningkatan sebesar 30%,
tetapi itu adalah salah satu pembunuhnya. Awalnya, itu dimaksudkan untuk diambil ketika Xiao Yan menyerang, tetapi saat ini dia harus mengeluarkannya. Ekspresi Zhao Yuntian relatif tenang. Meskipun ada sedikit kesedihan di wajahnya, dia tidak panik. Meskipun situasi di depannya bukan situasi yang baik untuknya, dia jauh dari pengalaman tempur dan mentalitasnya. Dia melampaui Zhao Yunhai, jadi bahkan di hadapan Kaisar Abadi di depannya, dia masih tidak bergantung pada benda asingnya. Immortal Sovereign ini telah menggunakan begitu banyak metode satu demi satu. Jika tebakan Mark sepenuhnya benar, maka tidak ada keraguan bahwa kekuatan Immortal Sovereign ini masih dipertahankan pada tahap Immortal Sovereign saat ini, maka dia hanya mempertahankan level junior, dari penguasa abadi. Dia dan Zhao Yuntian bekerja sama, dan tampaknya itu cukup untuk memblokir serangan kedua orang ini. Penguasa abadi dari makam darah melihat pemandangan ini, tanpa ekspresi di wajahnya, itu sangat kaku. Tetapi dia tidak menghentikan Zhao Yunhai dari minum pil obat, bahkan jika dia bisa menghentikan Zhao Yuntian hanya dengan satu gerakan. Namun, orang yang kuat memiliki kepercayaan diri sebagai orang yang kuat, bahkan jika Anda meminjam lebih banyak benda asing untuk meningkatkan kekuatan Anda, itu tidak akan berpengaruh dalam menghadapi kekuatan absolut. Kedua sosok itu menyerang langsung ke arah Kaisar Abadi. Keduanya masing-masing melakukan serangkaian keterampilan bertarung peringkat abadi, berharap untuk mengkonsumsi kekuatan Kaisar Abadi sebanyak mungkin. Kaisar Abadi melihat pemandangan ini, segera menembak, tetapi ketika dia melemparkan pukulan, rambut hitamnya dengan cepat berubah menjadi rambut putih pada saat ini. Tubuhnya juga menua dengan cepat saat ini. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Zhao Yuntian dan Zhao Yunhai. Sepertinya tebakan Mark akhirnya benar, dan mereka tampaknya benar-benar memiliki secercah kemenangan. Ledakan, tabrakan yang kuat terdengar, dan kedua sosok itu langsung menabrak dan mendarat di tanah tidak jauh, terluka parah. Namun, setidaknya uji coba Zhao Yunhai dan Zhao Yuntian tidak efektif, setidaknya mereka membawa sinar cahaya pada akhirnya. Setelah Immortal Sovereign of the Blood Tome membuat serangkaian tembakan, dia juga secara langsung mengungkapkan kekurangannya. Kekuatannya juga mulai menurun, tetapi saat ini kekuatannya telah menurun, tetapi juga sangat menakutkan. The Immortal Sovereign of the Blood Tome merasakan perubahan di tubuhnya, dan akhirnya menunjukkan sedikit penyesalan di wajahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kelompok orang ini akan benar-benar memaksanya ke titik di mana dia sekarang. Pada saat ini, sebuah liontin giok muncul di tangan Murong King Feng. Murong King Feng ingin menghancurkan liontin giok di tangannya, tetapi ketika Murong King Feng ingin melakukannya, tiba-tiba, yang dari makam darah muncul. Tembakan Immortal Sovereign, milik Murong King Feng tubuhnya di penjara, dan gerakan di tangannya langsung terputus. Sebuah suara dingin memasuki telinga semua orang di sekitar, singkirkan tindakan kecilmu. Jika kamu berani memanggil seseorang, aku jamin sebelum orangmu tiba, kamu akan menjadi mayat terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, penguasa abadi menamparkan tubuh Murong King Feng dengan telapak tangan, dan tubuh Murong King Feng segera terbang keluar. Meskipun kekuatan orang ini telah tergelincir dari Immortal Sovereign ke puncak Immortal King saat ini, bahkan Murong King Feng tidak menyangka bahwa orang ini akan menyerangnya begitu tiba-tiba, dan dia terkejut tanpa ada kesempatan untuk bersiap terbang keluar. Namun, kekuatan orang di depannya juga turun langsung dari puncak Raja Abadi ke tingkat teratas Raja Abadi. Namun, semua kekuatan tempur tim koalisi ini benar-benar musnah. Saat ini, satu-satunya yang memiliki jejak kekuatan tempur adalah Xiao Yan. Namun, di bawah perawatan Suesen, Xiao Yan terluka. Meskipun 50% sampai 60% telah pulih, kekuatan lawan telah jauh melampaui Xiao Yan. Dengan celah seperti itu, bagaimana Xiao Yan bisa bertarung? Namun, semua orang di sekitar saya telah membayar harga yang mahal untuk pertempuran ini, untuk memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, agar tidak menyerah pada musuh, agar tidak saling membunuh, hampir secara ekstrim, saya akhirnya mendapatkannya. Ada kemungkinan pembalikan, tetapi ketika harapan muncul di depan mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana mungkin mereka mau? Ya, mereka tidak berdamai, dan Xiao Yan juga tidak berdamai. Namun, apa yang harus saya lakukan untuk menghabiskan energi dendam lawan sebanyak mungkin, mengetahui bahwa lawan memiliki kekuatan untuk benar-benar menghancurkan saya. Penguasa abadi dari makam darah memandang Xiao Yan di depannya, mengerutkan kening dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu pergi sekarang, itu masih terlambat. Jika kamu ingin tinggal, meskipun aku akan membunuhmu, tapi Anda tidak tahan rasa sakit dari daging dan darah.
Penguasa abadi dari makam darah memandang Xiao Yan, dan tidak segera mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, tetapi tiba-tiba memberi Xiao Yan kesempatan lagi untuk memilih. Xiao Yan melirik Immortal Sovereign di depannya. Pada saat ini, kepala Immortal Sovereign telah berubah menjadi abu-abu dan putih, dan tubuh yang menempati Kapten Blood Tom asli juga menjadi layu, seperti pohon mati. Meskipun napas di tubuhnya tidak sekuat sebelumnya, itu masih membuat orang merasa tidak terjangkau. Meskipun kekuatan Raja Abadi jauh lebih rendah dari Kaisar Abadi, itu masih merupakan gunung yang tidak dapat didaki untuk Xiao Yan yang baru saja menerobos ke Dou Immortal. Bahkan Xiao Yan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Pada saat ini, terlepas dari hidup dan mati kelompok orang ini, haruskah mereka pergi sendiri dan dengan tenang, atau haruskah mereka berjuang mati-matian dan berjuang sampai akhir? Wajah Xiao Yan juga menjadi keruh dan tidak menentu. Mengetahui bahwa itu tidak dapat dilakukan, gaya orang bodoh ini, dia masih memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Apakah Anda harus tinggal di sini sampai saat terakhir? Tapi segera, wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi tegas. Ketika Anda datang ke sini, bukankah itu hanya untuk bisa melawan makam darah? Apakah hanya karena musuh terlalu kuat sehingga dia bisa memilih untuk mundur? Tidak pernah, itu bukan gayanya. Dia memiliki urutan makam darah di tubuhnya, setidaknya dia tidak akan bunuh diri. Mereka yang tidak memiliki urutan makam darah dapat bertarung sampai mati. Mengapa dia tidak bisa? He Xiao Yan pasti tidak akan lebih buruk dari mereka, dan dia pasti tidak akan menjadi kura-kura yang menyusut. Xiao Yan melirik orang di makam darah di depannya, dan secara bertahap, semangat juang yang kuat muncul dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, makam darah dan saya selalu berdiri di posisi yang berbeda. Saya pasti tidak akan setuju dengan pendekatan Anda. Hari ini saya, Xiao Yan, terikat untuk berjuang keras, dan hasilnya akan ditentukan oleh alam. The Immortal Sovereign of the Blood Tom meliriknya, dan berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, adalah baik bahwa kemenangan dan kekalahan itu gratis, tetapi kadang-kadang oranglah yang memenangkan hari itu. Jika surga tidak adil, surga bisa menggertaknya. Xiao yang tertegun sejenak, dia tidak pernah berpikir bahwa orang dari makam darah akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, karena kamu bertekad untuk melakukannya sendiri, mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Petik 2. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian semua jenis Skyfire dan Skywater muncul langsung di depan Xiao Yan. Pada saat ini, wajah Xiao Yan juga menunjukkan warna yang bermartabat. Meskipun ada banyak Skyfire dan Skywater di tangannya, tapi itu jauh dari cukup untuk mengalahkan yang ada di depannya. Pada saat inilah nyala api emas tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan, dan hanya dalam beberapa saat, dua jenis api langit muncul di sekitar Xiao Yan. Salah satunya adalah api roh nyata di Lan Bin, dan yang lainnya adalah api kosong di Mark. Ada juga dua jenis Tiansui dari Gu Xuantong yang datang ke sisi Xiao Yan, tetapi Tiansui peringkat keempat di tubuh Gu Xuantong tidak datang. Pada saat ini, Xiao Yan terluka parah dan tidak bisa mengendalikan Tiansui yang mendominasi sama sekali. Ada sedikit kejutan di wajah Xiao Yan, tapi Xiao Yan tidak terlalu memikirkannya. Dia pikir itu dilakukan oleh beberapa dari mereka sendiri. Ketika dia mendapatkan beberapa jenis Tiansui, Xiao Yan tidak lagi ragu dan mencoba fusi terakhir. Hanya sesaat, Xiao Yan merasa bahwa ki pertempurannya benar-benar tersedot, dan di depan Xiao Yan ada jarak penuh. 10 jenis api surgawi dan air surgawi mengkonsumsi banyak energi pendendam. Orang dari makam darah melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia jelas tidak mengerti bagaimana Xiao Yan memanggil api orang lain. Saat ini, baik Gu Xuantong dan Lan Bin sudah terluka parah. Ada sama sekali tidak ada cara untuk mengirim Tianhuo Tiansui ke Xiao Yan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Penguasa abadi di makam darah merasakan aura menakutkan datang dari sisi Xiao Yan, dan alisnya berkerut rapat. Dia merasakan jejak samar di tubuh Xiao Yan. Tidak ada nafas yang berbahaya, tapi nafas berbahaya ini bukan milik Xiao Yan. Ini membuatnya merasa sangat terkejut. Tetapi saat ini, dia tidak lagi memiliki energi untuk menyelidiki. Sepertinya berita kita benar-benar bagus. Karena kalian harus bertarung dengan sekuat tenaga, maka aku juga putus asa. Jika kalian bisa mengambil langkah ini, maka kalian semua tidak harus mati. Jika kalian tidak bisa mengambil itu, maka mereka yang tidak memiliki urutan makam darah, semua mati. Kaisar abadi makam darah memandang Xiao Yan, dan senyum aneh muncul di wajahnya yang kasar.
Dengan lambaian tangannya, gelombang panas berwarna merah darah muncul langsung dari tubuhnya. Api merah darah yang tak berujung perlahan berkumpul menjadi bola api besar, tergantung di makam darah abadi di atas kepala raja. Hanya saja ada panas yang sangat kuat di bola api ini, dan seperti matahari baru telah terbentuk di hutan ini, dan cahaya yang menyengat membakar seluruh bumi. Namun, gerakan ini juga tampaknya telah menyebabkan beban besar pada pertempuran abadi di makam darah. Tubuhnya juga menjadi kering pada saat ini, seperti pohon mati, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Sama. Perlahan, putaran panas terik itu jatuh langsung dan perlahan dari langit, dan tubuh yang ada di makam darah itu benar-benar menghilang pada saat ini. Meskipun sekelompok orang dari makam darah memanggil Kaisar Abadi ini dengan kehidupan hampir semua orang, mereka tidak berhasil memprovokasi perselisihan. Di bawah serangan berturut-turut, kekuatannya juga terus menurun. Pada saat ini, dia bahkan mengorbankan seluruh hidupnya untuk mengatur langkah pengetahuan ini. Namun, serangan di luar kendali cenderung lebih menakutkan. Putaran panas terik itu terbang langsung dari langit dan mendarat. Pada saat ini, seluruh tanah menjadi sangat kering, dan retakan muncul di tanah. Xiao Yan menatap matahari yang terik yang tidak terkendali, alisnya berkerut, tetapi Xiao Yan dengan cepat menjadi tenang, dan sekarang bukan saatnya untuk cemas sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menyelesaikan kohesi di depannya kali ini. Ketika semua api surgawi dan air surgawi bertabrakan, Xiao Yan sudah merasa bahwa douqi di tubuhnya telah benar-benar terkuras saat ini, dan Xiao Yan tidak punya cara untuk melakukan langkah selanjutnya. Pada saat ini, pasukan khusus tiba-tiba memasuki tubuh Xiao Yan. Kekuatan ini sangat lembut tetapi samar-samar memancarkan warna yang megah. Xiao Yan tidak tahu bagaimana kekuatan ini berasal. Namun, Xiao Yan tidak bisa mengurus begitu banyak, dan tidak ragu untuk menggunakan kekuatan ini untuk menyelesaikan kohesi di depannya. Sebuah model bunga teratai secara bertahap muncul di depan Xiao Yan. Kelopak bunga teratai ini diwarnai, dan mereka dipadatkan oleh berbagai jenis api surgawi. Pada saat inilah Tian Sui memasuki proses pemurnian dan berubah menjadi biji teratai yang memancarkan cahaya. Perlahan-lahan, Tian Sui perlahan menyebar ke kelopak sekitarnya, dan kelopak di sekitarnya juga terhubung erat dengan biji teratai di tengah. Secara bertahap, bunga teratai yang mempesona muncul di depan semua orang. Di atas kehampaan, bola api yang menghanguskan meninggalkan jejak tunggul, yang tampaknya sangat menyusup. Meskipun mereka masih lebih dari 10 meter jauhnya, Xiao Yan merasa darahnya akan dikukus. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa mengurusnya begitu banyak, dia mengertakkan gigi dan mengirimkan bunga pemurnian cerah di tangannya. Tubuh Xiao Yan juga pada saat ini, tidak dapat menopangnya lagi, dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Xiao Yan menyaksikan darah merah dan bunga teratai secara bertahap bertabrakan. Bola api itu sangat besar, sedangkan bunga lotus Xiao Yan sangat kecil. Ketika keduanya bertabrakan, seperti seekor burung pipit yang menabrak gajah. Namun, Xiao Yan tahu bahwa saat ini, dia hanya bisa berdoa agar gerakannya dapat memblokir pukulan yang begitu mengerikan. Kalau tidak, saat ini, kecuali 3 orang yang memiliki urutan makam darah dengan diri mereka sendiri, sekelompok orang dari pasukan peringkat yang terluka parah mungkin tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Meskipun ada keluhan yang tak ada habisnya di antara mereka, bahkan keluhan hidup dan mati, keluhan ini tetap merupakan keluhan pribadi mereka. Keluhan pribadi tidak boleh diselesaikan ketika musuh asing ada. Di bawah tatapan Xiao Yan, hanya dalam beberapa saat, bola api berwarna merah darah itu langsung menelan bunga teratai Xiao Yan, dan semua kilau bunga teratai itu benar-benar ditekan pada saat ini. Xiao Yan menyaksikan adegan ini, detak jantungnya terus meningkat, apakah dia gagal? Bola lampu merah darah masih menabrak Xiao Yan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, cahaya keemasan melintas dan sinar cahaya berwarna-warni secara bertahap keluar dari bola api. Tepat ketika jaraknya hanya 1 meter dari Xiao Yan, bola api berwarna merah darah berhenti, dan secara bertahap seluruh bola api mulai terbang sedikit demi sedikit ke arah langit. Itu berhasil, itu benar-benar berhasil. Wajah Xiao Yan menunjukkan sedikit ekstasi pada saat ini. Dilihat dari situasi saat ini, tampaknya langkah ini memiliki sedikit keuntungan. Meskipun pembangkit tenaga listrik makam darah itu kuat, kekuatannya terus menurun, terutama untuk menggerakkan gerakan ini, dia hampir menghabiskan semua energinya. Tapi Xiao Yan berbeda, bunga teratai Xiao Yan telah menyerap semua energi dendam Xiao Yan, dan bergabung dengan kekuatan khusus itu. Saat salah satu dari keduanya bangkit, Xiao Yan malah diuntungkan.
Yang lain melihat pemandangan di langit dan hati yang gugup juga rileks pada saat ini. Dan senyum secara bertahap muncul di wajah seseorang. Sangat bagus bahwa dia tidak bisa mati kali ini. Pada titik ini, mereka tampaknya telah melupakan semua dendam, semua kesedihan. Ada yang beruntung karena selamat dari malapetaka, dan ada juga yang bersukacita atas kemenangan ini. Bunga teratai menekan bola api besar sedikit dan terbang ke langit. Ketika terbang ke ketinggian 1000 meter, bunga teratai dan bola api meledak, dan tidak ada habisnya. Api menyebar ke sekeliling, yang tampaknya mengumumkan akhir pertempuran, yang juga tampaknya menjadi tanduk kemenangan. Sudah berakhir, kali ini pertempuran akhirnya berakhir. Kerja keras semua orang akhirnya berakhir pada saat ini. Kemenangan, kemenangan, semua orang melihat kembang api yang berterbangan, semua tenggelam dalam kegembiraan. Panen ini diperoleh dengan susah payah dan sangat berharga. Di kejauhan, melihat api yang menghilang, si Tianyu dan orang misterius itu juga agak tidak berdaya. Sepertinya situasinya tidak sebaik yang kita bayangkan, dan bala bantuan mereka tampaknya telah datang. Pria yang berdiri di samping si Tianyu memiliki sedikit ketidakberdayaan di bibirnya, karena saat ini, dia sudah merasakan sosok setelahnya. Yang lain telah bergegas menuju sisi ini, dan itu adalah bala bantuan dari berbagai keluarga kekuatan tingkat super. Meskipun, kali ini, mereka benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran dengan makam darah, dan mereka adalah tokoh teratas di jajaran, tetapi mereka masih mengatur cadangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tindakan itu sangat mudah, ketika tidak ada berita tentang kapten mereka untuk waktu yang lama. Sensasi besar itu juga benar-benar mengejutkan mereka, dan mereka secara alami akan memilih untuk datang ke sini. Lagi pula, semua orang di kapten mereka adalah tokoh elit dalam keluarga, dan tidak boleh ada kerugian. Lalu apa yang akan dilakukan para senior? Jika kita pergi sekarang, mungkin ada kesempatan untuk membunuh mereka. Si Tianyu menatap orang di depannya dengan sedikit kekaguman di matanya. Orang di depannya benar-benar di luar kemampuannya untuk menebak. Tidak perlu untuk ini, untuk membunuh seseorang, selama dia masih hidup, Anda memiliki 1000, 10.000 peluang. Namun, jika Anda ingin membangkitkan orang mati, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Titik. Kali ini mereka memberi saya kesempatan. Mereka membawa banyak kejutan, menyelamatkan hidup mereka, tetapi saya ingin melihat kejutan seperti apa yang dapat mereka berikan kepada saya di masa depan. Pria itu melihat ke kejauhan, dan tidak ada jejak kesedihan di matanya. Sebaliknya, ada harapan yang samar. Tetapi kata-kata ini membuat si Tianyu benar-benar tidak dapat mengerti, berpikir bahwa mereka membayar harga yang mahal, tetapi pihak lain tidak kehilangan satu orang pun. Ini tidak diragukan lagi merupakan kegagalan besar, tetapi mengapa bisakah dia begitu tenang dan terlihat seperti dia tidak peduli sama sekali? Namun, pria itu tidak menjelaskan apapun atas pertanyaan si Tianyu. Meskipun kesatuan kekuatan sekunder ini di luar dugaannya, bagaimanapun juga, hanya generasi muda dari negara adidaya ini. Adapun kelompok barang antik lama di negara adidaya ketika mereka menghadapi bahaya, mereka tidak rasional seperti kelompok orang ini. Ayo pergi. Jika kita tidak pergi, aku khawatir kita akan ketahuan. Ketika pria itu selesai mengatakan ini, dia bersembunyi di kegelapan tanpa ragu-ragu. Si Tianyu melirik sekelompok orang di kejauhan, sedikit keengganan di matanya. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak mengatakan apa-apa dan memilih untuk pergi. Keduanya menghilang tanpa jejak, dan mereka ditakdirkan untuk menjadi milik kegelapan. Perang secara bertahap berakhir, dan Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Perasaan benar-benar hancur seperti ini benar-benar tidak nyaman. Tetapi tidak ada keraguan bahwa kuburan darah masih akan menjadi gunung besar yang menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bernapas. Pada saat ini, lampu hijau jatuh di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba merasakan kesejukan perlahan menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sangat nyaman. Bahkan setelah pertempuran ini kelelahan yang datang, juga benar-benar hilang pada saat ini. Pada saat yang sama, lampu hijau jatuh ke tubuh orang lain, dan luka-luka mereka pulih dengan mata telanjang payung hijau zamrud melayang di langit, dan hijau dari payung itulah cahaya keluar. Namun, ketika semua orang berencana untuk mengamati dengan cermat, Sue Shen melambaikan tangannya, dan payung itu langsung jatuh ke tangannya, tetapi ada warna kompleks di mata Sue Shen. Sebagai jenius tak tertandingi dari kekuatan tingkat super, mereka secara alami menebak banyak dari detail ini, tetapi mereka hanya menunjukkan sedikit kejutan dan tidak melakukan hal lain.
Meskipun mereka tahu bahwa ada manfaat besar di depan mereka, mereka tetap memilih untuk menyerah. Orang-orang mengulurkan tangan membantu mereka, tetapi sebaliknya mereka membalas, yang bukan gaya mereka. Meskipun mereka berada di kubu yang berbeda, mereka ditakdirkan untuk memiliki posisi yang berbeda, tetapi demi keuntungan, mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti balas dendam atas kebaikan. Selain itu, saya khawatir jika mereka mengambil tindakan saat ini, tidak ada keraguan bahwa orang lain pasti akan tidak setuju. Pada saat inilah bala bantuan dari pasukan berpangkat tinggi datang dari kejauhan dan menjaga tuan muda mereka. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka pada Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan memiliki reputasi yang baik. Ada beberapa jenis api surgawi dan api surgawi. Air surgawi meskipun semua jenis api surgawi dan air surgawi telah kembali ke tuannya setelah itu, Xiao Yan masih memiliki banyak api surgawi dan air surgawi di tubuhnya. Terutama sekelompok orang dari Alchemist Guild, melihat Xiao Yan, berharap mereka bisa menelan Xiao Yan hidup-hidup. Zhao Yunhai melirik Xiao Yan dengan tatapan yang agak rumit, dan kemudian menyerahkan kepada yang lain. Kali ini, masalah ini telah berakhir untuk saat ini. Kami akan pergi sekarang. Selanjutnya, di alam rahasia waktu dan ruang, kami akan itu tidak relevan. Selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi kami secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang Anda. Kali ini, semua kekuatan kurang lebih telah mengekspos kartu truf mereka, dan bahkan Alchemist Guild-nya sedikit khawatir. Karena itu, setelah bertarung melawan makam darah, dia tidak ingin bertarung dengan pasukan tingkat pertama. Pernyataan Zhao Yunhai segera membuat kelompok di sekitar Zhao Yunhai terlihat enggan, lagi pula Xiao Yan ada di depan mereka, jadi sayang sekali mereka menyerah seperti ini. Tuan muda, kami, akhirnya seseorang menunjukkan keengganan mereka, tetapi mereka dipaksa kembali oleh Zhao Yunhai. Bahkan jika Zhao Yunhai tidak mau mengakuinya, dia harus mengakuinya. Jika bukan karena Xiao Yan, saya khawatir kelompok mereka pasti akan mati. Jadi, bagaimanapun, sekarang bukan saat yang tepat untuk menyerang Xiao Yan. Setelah Zhao Yunhai membawa orang pergi, Zhao Yuntian melirik Xiao Yan, mengangguk, dan segera mengikuti. Xiao Yan segera menghela nafas lega. Di antara orang-orang ini, orang yang memiliki konflik terbesar dengan Xiao Yan adalah Alchemist Guild. Jika mereka semua mau pergi, maka Xiao Yan pasti akan jauh lebih aman di masa depan. Setelah orang-orang dari persekutuan alkemis pergi, Liu Feng dan Liu Jun juga pergi. Tetapi murid hantu Liu Feng masih meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada Xiao Yan, jadi Anda harus berhati-hati saat bertemu dengannya. Ketika dua kelompok orang itu secara bertahap pergi, Mark dan Gu Xuantong juga pergi dengan tenang. Jelas mereka memiliki hal penting yang harus dilakukan. Ketika semua orang secara bertahap mundur, Murong Qingfeng datang ke sisi Xiao Yan, menepuk bahu Xiao Yan, dan pergi tanpa berkata apa-apa. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran kali ini, tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini seperti gunung besar yang menekan hati mereka. Kekuatan makam darah benar-benar terlalu kuat, sangat kuat sehingga benar-benar di luar imajinasi mereka. Pada saat ini, kali ini adalah hasil dari semua upaya mereka, bukan hanya karena Xiao Yan memblokir serangan terakhir dan menghapus semua pujian yang lain. Xiao Yan memandang Murong Qingfeng yang secara bertahap pergi, dan menghela nafas tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun hubungan antara dia dan Murong Qingfeng ada, dari saat di area simulasi inti, mereka sudah ditakdirkan untuk berdiri di posisi yang berbeda, bahkan mungkin benar-benar berlawanan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memaksakan apapun. Lain kali mereka bertemu, mungkin demi rekan satu tim mereka, mereka akan menjadi musuh. Pada saat inilah Ding Feng dan Luoli melirik Xiao Yan, dan mereka berdua menatap Xiao Yan hanya dengan sedikit senyuman. Tetapi mereka tidak banyak bicara, tetapi tindakan mereka tidak diragukan lagi mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Xiao Yan, tetapi mereka tidak memuji apapun, juga tidak terkejut dengan penampilan Xiao Yan. Sebagai kebanggaan surga, mereka tahu bagaimana menyembunyikan emosi mereka ketika mereka menghadapi hal-hal mengejutkan, jika tidak mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi kapten tim. Bagi mereka, Xiao Yan secara alami memiliki rasa terima kasih. Jika mereka tidak bergabung untuk memasuki formasi besar ini kali ini, saya khawatir semua negara adidaya akan ditentang di luar, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk memiliki perang ini. Kemenangan itu, bagaimanapun, Xiao Yan juga tidak mengatakan apa-apa.
Peran setiap orang di medan perang ini dipahami dalam hati mereka sendiri. Jadi mereka tidak perlu pujian atau persetujuan dari orang lain. Selama mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, itu sudah cukup. Luo Li dan Ding Feng kemudian meninggalkan area tersebut setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lan Bin. Lagi pula, mereka berdua memasuki ruang Lan Bin untuk menerima cincin itu. Jadi Xiao Yan penasaran tetapi tidak bertanya tentang bagaimana mereka mengenal satu sama lain. Namun, ketika mereka berdua pergi, Xiao Yan juga sedikit terkejut. Baik Ding Feng dan Luo Li berasal dari pavilion gelap misterius itu. Kekuatan macam apa yang bisa menumbuhkan karakter luar biasa seperti itu? Kekuatan Ding Feng dan Luo Li tidak hanya tercermin dari kekuatan mereka, tetapi yang lebih penting adalah sikap dan pendirian mereka dalam menghadapi dunia. Orang-orang dari kuburan darah juga sangat kuat, bahkan lebih dari mereka semua. Tetapi orang-orang dari kuburan darah tidak digunakan dengan cara yang benar. Apa yang mereka bawa kepada orang-orang hanyalah bencana dan ketakutan. Tidak ada perbandingan antara dua. Perlahan-lahan, Xiao Yan menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke gadis berbaju hijau tidak jauh. Xiao Yan juga ragu-ragu saat ini. Haruskah dia meminta bantuannya? Tapi, mintalah seseorang untuk melakukan sesuatu. Dia tampaknya menemukan bahwa dia masih tidak bisa melepaskan sosoknya, dan yang paling penting adalah dia adalah tim yang memiliki prasangka besar terhadap dirinya sendiri. Apakah itu kematian Chen Lin, kematian Chen Wanrou, atau kebencian Luo Sueyan? Seperti duri yang tertancap di tubuh mereka, permusuhan mereka terhadap Xiao Yan benar-benar bisa dibayangkan. Dihadapkan dengan permintaan mereka sendiri, apakah mereka akan benar-benar setuju? Tapi di sisi lain, Jin Hua terluka parah oleh Dugu, dan masih dalam keadaan koma. Meskipun dia telah menggunakan Xing Chen Zian untuk membantunya meringankan cederanya, Xiao Yan tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. 1 hari, 2 hari, hari atau 3 hari. Bahkan dengan tembakan Snow Ginseng, Xiao Yan tahu apakah dia bisa membangunkan Jin Hua, tapi setidaknya masih ada secerca harapan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak ada keraguan bahwa Anda tidak akan memiliki petunjuk. Dalam ruang dan waktu rahasia yang selalu berubah ini, jika Jin Hua benar-benar mengalami kecelakaan, lalu bagaimana Xiao Yan harus menghadapi teman-temannya, dan bagaimana dia harus menghadapi Zulin yang sudah mati? Wajah seseorang dan saudara kandungnya sendiri, mana yang lebih penting? Sepertinya Tuhan sedang menguji Xiao Yan sekali lagi. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu dan kusut, Xiao Tianlong di sisi klan iblis tidak bisa lagi menahan diri. Dia memandang Xuan Tian tidak jauh darinya, dan suara yang tidak mau secara bertahap muncul di daerah ini. Tiandi, iblis kami klan selalu memiliki keluhan dan keluhan yang jelas. Kali ini, Anda membantu saya menolak kebaikan makam darah, dan saya akan menemukan kesempatan untuk membayarnya kembali kepada Anda. Namun, Anda menggertak saudara laki-laki saya dan menghina klan iblis. Hutang ini, saya ini harus dibawa kembali. Xuan Tian mengalahkan Xiao Tianhu dengan satu gerakan, meskipun sangat mengejutkan, tetapi masalah ini besar dan kecil. Terlebih lagi, Xiao Tianhu hanya bisa mewakili dirinya sendiri, bukan klan iblis sama sekali, jadi tidak ada penghinaan terhadap klan iblis. Namun, tidak dipungkiri jika seseorang dengan sengaja melebih-lebihkan, maka bukan tidak mungkin untuk mengatakan hal yang sama. Xuan Tian melirik Xiao Tianhu dan berkata dengan suara yang agak dingin, aku tidak mencoba menyelamatkanmu, aku hanya melakukan apa yang ingin aku lakukan. Bahkan jika kamu ingin membalas dendam padaku sekarang, itu tidak masuk akal untuk melakukannya, lakukan. Bisa. Di tubuh Xuan Tian, jejak kekuatan guntur dan kilat berangsur-angsur mengembara. Meskipun ginseng salju memperlakukan semua orang di sisi negara adidaya, tidak ada keraguan bahwa Xuan Tian dan Lan Bin adalah dua yang pulih paling cepat saat ini. Kamu, Xiao Tianlong ingin bergerak, tetapi tubuhnya bergetar untuk sementara waktu, dan luka-lukanya tidak kecil. Pada saat inilah orang di samping Xiao Tianlong menghentikan Xiao Tianlong dan berkata kepada Xuan Tian, kali ini kita adalah kawan seperjuangan. Itu bukan musuh. Saya sangat menyesal atas urusan keluarga Luo, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat kami putuskan. Jika Anda ingin membalas dendam, kami juga menunggu Anda di kapanpun. Petik 2. Kasus darah keluarga Luo, Raka Saras, ratusan ribu jiwa yang dirugikan. Apakah kamu ikut serta dalam operasi itu? Lan Bin menatap dua orang di depannya. Dengan nada membunuh yang kuat, nyala api panas membakar dari tubuhnya. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Aku tahu kamu akan marah, tetapi ini adalah kebenarannya. Pada saat ini,
Jika kamu ingin mengambil tindakan, maka lakukanlah. Lan Bin menatap dua orang di depannya, dan lambat laun alasannya seolah tersapu oleh amarah. Meskipun dia selalu berharap Luo Xueyan bisa melepaskan kebencian di hatinya, itu karena orang yang melakukannya, bukan Xiao Yan. Tapi dia tidak akan pernah memiliki jejak simpati untuk orang-orang dari klan iblis yang ingin melakukannya. Api yang menyala. Pada saat ini, Lan Bin benar-benar kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, dia hanya ingin menghancurkan mayat di depannya. Keluarga Luo, ratusan ribu orang, dibantai dalam satu malam. Pada saat ini, si pembunuh ada di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Api yang membakar mengelilingi tubuh Lan Bin, dan dia tiba-tiba meninju monster di depannya. Hari ini, dia akan membalas ratusan ribu jiwa yang dirugikan dari keluarga Luo. Tuan muda, Xiao Tianlong memandang pria di depannya, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk melawan. Jadi dia datang kepadanya tanpa ragu-ragu, mencoba memblokir serangan ini untuknya. Pada saat inilah pria iblis itu tiba-tiba mendarat di tubuh Xiao Tianlong. Tiba-tiba, tubuh Xiao Tianlong langsung terlempar. Xiao Yan melihat pemandangan ini, dan wajahnya langsung menjadi kusam. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa dia sekali lagi terjebak dalam belitan dan kontradiksi. Dia sudah cukup menjengkelkan, tetapi pertanyaan dari monster Rache ini sangat mengkhawatirkan sehingga dia terlibat lagi. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa salah satu klan iblis ini benar-benar akan terlibat dalam kasus berdarah keluarga Luo saat ini. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Pembunuhan keluarga Luo secara alami adalah permintaan Cailin. Dengan darah besi Ratu Medusa, masalah seperti itu secara alami tidak akan menekannya. Tetapi bagi Xiao Yan Lai, itu tidak diragukan lagi akan menjadi bencana besar. Semua alasan terletak pada diri Anda sendiri, tetapi Anda membutuhkan orang lain untuk mengurus semuanya untuk diri Anda sendiri. Keluhan dan kebencian, ini adalah penghalang ajaib yang tidak akan pernah bisa lolos. Pada saat ini, Lan Bin sudah benar-benar melupakan cinta Zepao, dan dia bahkan tidak ingin memikirkan mengapa orang dari klan iblis tidak memilih untuk bertahan menghadapi tembakannya sendiri. Api yang berapi-api menyapu langsung ke arah klan iblis ini. Tepat ketika tangan Lan Bin hendak jatuh di kepala klan iblis, dan muncul di depan klan iblis. Kedua tinju bertabrakan bersama, dan gelombang api panas melewati Xiao secara langsung. Api menyapu keduanya, sisi. Minggir, Lan Bin memandang Xiao Yan, matanya benar-benar tenggelam dalam warna merah darah, dan dengan lambaian tangannya, gelombang api tak terbatas muncul kembali di daerah sekitarnya, dan kekuatannya puluhan kali lebih kuat daripada sebelumnya. Maaf, kali ini aku tidak akan pernah melepaskannya. Jika kamu pikir kamu bisa membunuhku, maka lakukanlah. Xiao Yan memandang Lan Bin, dan saat ini dia hanya bisa memilih untuk berdiri. Untuk pembunuhan keluarga Luo, Lan Bin menyalahkan orang-orang dari klan iblis, tetapi orang-orang dari klan iblis hanya mematuhi perintah untuk melakukan sesuatu. Balas dendam ini tidak boleh ditanggung oleh mereka, dan tentu saja balas dendam ini tidak boleh ditanggung oleh Cailin. Karena itu, semua rasa bersalah hanya bisa ditanggung oleh diri sendiri. Karena kamu bersikeras melakukan ini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Melihat Xiao Yan, api tak berujung bergegas menuju tubuh Xiao Yan. Udara di sekitarnya juga menjadi panas dan kering pada saat ini. Meskipun suhu api Lan Bin sangat tinggi, itu jauh lebih rendah daripada api, dan masih dalam kisaran toleransi Xiao Yan. Api Xiao Yan juga dilepaskan secara bertahap, kedua api itu bertabrakan, dan segera, gelombang api yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke sekitarnya lagi. Sosok Xiao Yan mundur 3 langkah sebelum dia hampir tidak bisa berdiri sendiri, sementara Lan Bin tidak mundur selangkah. Ini adalah perbandingan pemulihan kekuatan keduanya setelah perang. Ketika Lan Bin berencana untuk menyerang Xiao Yan lagi, satu tangan secara bertahap meraih tangan Lan Bin. Kakak Bin, apakah kamu lupa tujuan kami datang ke sini? Ini adalah pedang giok suci. Sebelum mendapatkan pedang giok suci, semuanya harus diletakkan. Selain itu, dia tidak berpartisipasi dalam kasus berdarah keluarga Luo, kan? Sue Shen melirik sekelompok orang di belakang Xiao Yan, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Hati yang gelisah sepertinya menjadi tenang karena kalimat ini, dan pikiran Lan Bin berangsur-angsur kembali tenang. Itu benar, orang-orang yang dapat memasuki alam rahasia ruang dan waktu semuanya berada di bawah Douxian ketika mereka berada di benua penciptaan, dan bagaimana mungkin orang-orang di bawah Douxian berpartisipasi dalam pembantaian keluarga Luo. Dalam aksi itu, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan semua peserta berada di atas para pejuang abadi, sehingga mereka dapat menghancurkan sebuah keluarga tanpa menyadarinya.
Hanya saja dia benar-benar tersesat dalam kebencian tadi. Lan Bin melirik Xiao Yan lagi, dengan sedikit kedinginan, dan kemudian menghilang ke dunia ini. Suan Tian melirik Xiao Tianlong dan segera pergi. Sue Shen melirik Xiao Yan, dan juga berbalik dan pergi. Xiao Yan memandang Sue Shen dan ingin meminta bantuan Sue Shen, tetapi setelah keributan seperti itu, saya khawatir secerca harapan terakhir benar-benar hancur pada saat ini. Tangan yang diulurkan Xiao Yan juga tetap di udara pada saat ini. Xiao Yan masih belum keluar sama sekali. Pada saat inilah orang yang berdiri di belakang Xiao Yan secara bertahap berbicara, ini memang seperti seorang pria. Meskipun saya tidak dapat melakukan apapun pada orang itu, tetapi saya tidak memiliki tekanan sedikit pun untuk berurusan dengan Anda. Ayolah, datanglah ke klan iblis, jangan biarkan seorang wanita membawa semuanya. Pada saat itu, saya pribadi akan membalaskan dendam Anda. Pria iblis itu menatap Xiao Yan dan melemparkan gulungan ke Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata yang tidak dapat dijelaskan ini, dan perlahan membuka gulungan di tangannya. Arah yang ditunjukkan oleh gulungan ini sebenarnya adalah markas klan iblis. Meskipun banyak orang mengetahui base camp klan iblis, hanya sedikit orang yang tahu lokasi spesifiknya, tetapi ada catatan terperinci pada gulungan ini. Ketika Cailin pergi, dia tidak memberinya alamat klan monster. Itu karena Cailin tahu bahwa Xiao Yan terlalu lemah saat itu. Bahkan jika dia memberitahunya, Xiao Yan tidak bisa pergi ke sana. Orang-orang menyerahkan tanah klan iblis ke Xiao Yan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan menatap pria di depannya dan berkata, "Klan monster, aku akan pergi, dan aku punya firasat bahwa itu tidak akan lama. Kalau begitu aku akan menunggumu di klan iblis." Pria itu memandang Xiao Yan, dan dalam sekejap, dia menghilang ke dunia ini bersama Xiao Tianlong. Tentatif, ya, provokasi Lan Bin oleh klan iblis adalah godaan bagi Xiao Yan. Kali ini, dalam pertempuran dengan makam darah, selain dua orang ini, semua orang dan Xiao Yan memiliki persimpangan yang kurang lebih, dan salah satu klan monster ini, setelah perang, sebenarnya menguji dirinya sendiri, tekanan pada dirinya sendiri tidak cukup. Xiao Yan melirik gulungan itu lagi dan memasukkannya ke dalam cincin. Saat ini, dia masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu membangunkan rekannya. Meskipun ini adalah masalah yang rumit, itu tidak dapat ditunda. Ketika dua klan iblis pergi, Xiao Yan melirik lingkungan yang berantakan dengan ekspresi kebingungan di matanya. Tian Huo dan Tian Sui peringkat ketiga jatuh ke tangan makam darah pada saat yang sama. Apakah ini akan menjadi bencana bagi seluruh benua? Kapan bencana ini datang, dan bisakah saya cepat dewasa sebelum bencana ini datang? Semuanya adalah misteri yang belum terpecahkan bagi Xiao Yan, tetapi sebelum itu, hal yang lebih penting baginya adalah kembali ke pasangannya, dan membangunkan pasangannya dengan cara apapun. Xiao Yan segera bergerak dan bergegas ke kejauhan, kembali ke pasangannya. Namun, ketika Xiao Yan tidak jauh di depan, dia tiba-tiba melihat seorang wanita berpakaian hijau bersandar di pohon tidak jauh di depan, seolah-olah dia sedang menunggunya. Kenapa dia tidak pergi? Xiao Yan memandang wanita di depannya. Kelesuan secara bertahap muncul di wajahnya, yang tampak sedikit tidak biasa. Klan iblis seharusnya tidak membuatmu malu. Pada saat ini, Sue Ken menatap Xiao Yan dan mengucapkan kata-kata ini perlahan. Xiao Yan memandang Sue Ken dan berkata, "Tidak, saya memiliki satu hal yang ingin saya minta bantuan Anda. Saya dapat mempertimbangkan semua kondisi dalam toleransi saya." Meskipun Xiao Yan bertanya-tanya mengapa Sue Shen ada di sini sendirian, Xiao Yan masih tidak mau melepaskan kesempatan ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, maka kemungkinan besar rekannya tidak akan pernah bisa bangun lagi. Sue Ken memandang Xiao Yan dan berkata, "Jika Anda tidak ingin membantu Anda, maka saya tidak perlu tinggal di sini dan menunggu Anda. Namun, izinkan saya memberi Anda nasihat. Jika Anda ingin pergi untuk klan monster, Anda sebaiknya menunggu sampai Anda cukup kuat. Sudah waktunya untuk pergi, jika tidak konsekuensinya akan serius." Xiao Yan menatap Sue Shen dengan sedikit keraguan di matanya, mungkinkah karena Cailin? Karena, semua anggota klan iblis yang berpartisipasi dalam kasus berdarah keluarga Luo meninggal. Mereka diam-diam dieksekusi oleh Kaisar Iblis, dan kakak laki-laki dari orang yang Anda lihat juga meninggal dalam eksekusi ini. Ini adalah akun klan iblis dari semuanya, negara adidaya di benua kejadian. Karena insiden kali ini terlalu berdarah, bahkan Kaisar Iblis tidak dapat menahan kemarahan umum dari negara adidaya, jadi dia hanya bisa membunuh semua pelakunya. Sekarang, berikan penjelasan kepada negara adidaya. Status Medusa di klan iblis itu luar biasa,
Tetapi dia bukan pusat kekuatan. Jadi klan iblis memenuhi persyaratannya di satu sisi, tetapi juga memperhitungkan kekuatan super. Ini adalah pilihan terbaik. Namun, kelompok iblis itu orang klan menjadi korban perjuangan, dan kerabat dari kelompok orang itu tidak berani melampiaskan kemarahan klan iblis pada Medusa. Jadi semua kemarahan akan dicurahkan padamu, akan lebih baik jika kamu mati. Sueken memandang Xiao Yan dengan nada tidak berdaya, ini adalah dunia ini. Dan untuk kepentingan sebagian besar orang, kepentingan beberapa orang sering kali dapat dikorbankan. Pada saat itu, aku secara pribadi akan membalaskan dendammu. Pikiran Xiao Yan sepertinya memiliki tatapan gila di matanya lagi. Itu adalah kebencian, kebencian hidup dan mati. Meskipun kerabatnya tidak dibunuh oleh Xiao Yan, tetapi menjadi korban dari permainan kekuatan, tidak ada keraguan bahwa semua ini disebabkan oleh Xiao Yan. Jika bukan karena Xiao Yan, Cailin tidak akan meminta klan iblis untuk melakukan hal ini apalagi serangkaian tragedi. Xiao Yan menelan seteguk air liur, perasaan kebingungan muncul di benaknya. Tetapi Xiao Yan perlahan menekan emosi ini dalam sekejap, permainan kekuatan benar-benar tidak dapat dipahami olehnya. Alasan mengapa saya memberitahu Anda ini adalah karena saya hanya berharap Anda dapat menghargai hidup Anda sendiri, dan bahwa apa yang Anda taruh di tubuh Anda bukan hanya hidup Anda sendiri, tetapi juga kehidupan ribuan orang yang tidak bersalah. Saya harap Anda akan melakukannya, tidak menimbulkan masalah karenamu. Perang yang diperlukan, ini juga harga bagiku untuk membantumu kali ini. Suesen memandang Xiao Yan, untuk beberapa alasan. Dalam benak Suesen, dia selalu merasa bahwa orang di depan ini dia akan menyebabkan pertumpahan darah di masa depan. Hal yang sama terjadi pada keluarga Luo. Dia tidak pernah ingin itu terjadi untuk kedua kalinya. Xiao Yan memandang Suesen, dia tidak bisa menjamin apapun tentang masa depan, jadi dia hanya bisa berkata ringan, terima kasih. Mari kita memimpin. Suesen melirik Suesen, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai pihak dalam kasus berdarah itu, Xiao Yan memiliki hak penuh untuk mengetahui apa yang terjadi di balik kasus berdarah ini. Bahkan jika keluarga Lan menyembunyikan masalah ini dari Lan Bin, kebencian seringkali menjadi sumber potensi seseorang. Setelah mendengarkan kata-kata Suesen, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan memimpin dengan bergegas ke tempat rekan-rekannya berkumpul, berharap mereka akan aman. Dengan mereka berdua dalam perjalanan dengan kecepatan penuh, Xiao Yan dan Suesen segera kembali ke titik pertemuan yang disepakati oleh mereka sendiri dan pasangan mereka, tetapi Xiao Yan tidak menemukan pasangannya. Xiao Yan tertegun sejenak tetapi mereka mengerti dalam sekejap. Mereka secara alami tahu bahwa setelah membunuh unit aliansi hitam, kebencian antara mereka dan aliansi hitam telah meningkat lagi, dan mereka tentu saja tidak sabar menunggu Xiao Yan, di tempat, yang bukan pilihan yang bijaksana. Pada saat inilah sosok secara bertahap muncul. Itu adalah 9 naga guntur emas mendalam Lei Jun. Melihat kembalinya Xiao Yan, ekspresi khawatir di wajah Lei Jun berangsur-angsur menghilang, dan ada senyum di sudut mulutnya. Berkata, apakah kamu kembali? Xiao Yan mengangguk dan berkata, yah, mereka semua baik-baik saja. Ketika Xiao Yan menyebut orang lain, wajah Lei Jun segera menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan berkata, yang lain baik-baik saja, hanya Jin Hua, kamu tahu kondisinya. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan Xing Chen Zian untuk membantunya melanjutkan hidupnya, Xing Chen Zian masih tidak memiliki cara untuk menyembuhkan tubuhnya. Xiao Yan menatap ginseng salju di depannya, dengan ekspresi harapan di matanya, tolong. Mata Lei Jun juga perlahan beralih ke Suesen, sepasang mata emas dengan sedikit kejutan, tapi bagaimanapun juga, dia tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Adapun apakah saya bisa berhasil atau tidak, saya harus menemuinya. Kata Suesen. Dari kata-kata kedua orang itu, Suesen tahu bahwa orang yang ingin dia sembuhkan pasti bukan siapa-siapa, dalam kondisi baik. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, dia masih tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Xiao Yan sudah merasakan kekuatan penyembuhan yang kuat dari ginseng salju. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka pada dasarnya tidak ada kemungkinan. Xiao Yan segera berhenti berbicara omong kosong. Di bawah kepemimpinan Lei Jun, ketiganya berjalan menuju Kambaru rekan satu tim Xiao Yan. Pasti berhasil. Xiao Yan berdoa dalam hati. Lei Jun berjalan di depan, Xiao Yan dan Suesen berjalan di belakang Lei Jun. Suesen melihat kekuatan guntur dan kilat yang memancar dari tubuh Lei Jun secara tidak sengaja, dan matanya sedikit lebih terkejut.
Tetapi Sue Shen tidak menunjukkannya, hanya mengikuti Lei Jun ke depan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, pergi. Tidak lama kemudian, ketiga orang itu datang ke gunung yang lebat, dan Lei Jun melambaikan tangannya, dan tiba-tiba kekuatan guntur muncul di depan ketiga orang itu. Sebenarnya mungkin untuk mengatur pesona melalui kilat, selama satu orang datang ke sini, kilat di sini akan dipicu. Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut di wajahnya, meskipun dia sudah tahu bahwa 9 naga guntur emas mendalam sangat mampu mengendalikan guntur dan kilat, Xiao Yan masih sedikit terkejut saat melihat adegan ini dengan tangannya, mata sendiri. Lei Jun melambaikan tangannya lagi, dan semua guntur dan kilat menghilang segera. Xiao Yan sudah kembali, jadi tidak perlu ada guntur dan kilat ini. Pada saat ini, sekelompok sosok muncul di depan Xiao Yan. Ketika Yang, Ma Tao, dan Wen Lin melihat bahwa Xiao Yan telah kembali dengan selamat, mereka semua lega. Mereka tahu bahwa kali ini akan menjadi bencana bagi Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan dapat kembali dengan selamat. Tidak diragukan lagi sebuah kenyamanan bagi mereka. Pada saat ini, cedera Zhang Qian juga telah pulih dan pulih sedikit, tetapi ketika mata Xiao Yan jatuh pada Jin Hua, yang masih tertidur, alisnya berkerut. Sue Chan melirik Jin Hua. Saat ini tubuh Jin Hua terbaring diam di tanah, hanya dengan nafas samar, seolah bisa menghilang kapan saja. Sue Shen melirik Xiao Yan dan berkata, kondisinya sangat buruk, dan saya tidak memiliki kepastian mutlak. Namun, saya masih bisa mencobanya. Namun, saya perlu keheningan mutlak. Kalian semua harus menjauh dari sini sebanyak mungkin, Izinkan siapapun menggangguku. Sue Ken memandang Xiao Yan, dan tidak segera mengobati Jin Hua, tetapi mengajukan kondisinya. Xiao Yan sedikit mengernyit, Sue Shen sengaja menghindari mereka semua, seolah-olah untuk menutupi sesuatu. Xiao Yan tidak tahu apakah dia harus memilih untuk mempercayai Sue Shen. Meskipun orang di depannya berjanji untuk membantunya, dia juga memiliki rahasia yang sangat tersembunyi di tubuhnya, yang kemungkinan besar akan merugikan pasangannya. Pada saat ini, kelompok mitra Xiao Yan juga memiliki beberapa keraguan ketika menghadapi ginseng salju. Jika orang ini tidak dibawa oleh Xiao Yan, saya khawatir mereka akan waspada. Pada saat ini, orang ini bahkan mengusulkan ini. Permintaan membuat mereka semakin curiga dengan motif ginseng salju. Sekarang Jin Hua dalam keadaan koma, mereka tidak akan pernah menyerahkan Jin Hua kepada seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya. Sue Chan melirik mereka, tidak keberatan sama sekali, dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, hanya ada satu kesempatan, Anda berpikir jernih. Saya punya waktu untuk menunggu Anda, tetapi dia mungkin tidak punya waktu untuk menunggu Anda. Jika saya ingin memperlakukan teman Anda, Stark tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda untuk membunuh teman Anda. Xiao Yan memandang Sue Shen, lalu melihat lagi Jin Hua yang tergeletak di tanah, dan segera berkata kepada Sue Shen, saya setuju dengan permintaan Anda. Saya bersumpah dengan hidup saya sendiri, sama sekali tidak ada dari kami yang akan mengintip proses perawatan Anda. Namun, tolong selamatkan juga temanku. Xiao Yan melirik ginseng salju dengan tatapan agak serius. Tim Yan, Wen Lin dan yang lainnya memandang Xiao Yan. Dengan sedikit keterkejutan di wajah mereka, Xiao Yan benar-benar menyetujui permintaan wanita ini. Bagaimana jika dia memiliki niat jahat? Mereka telah kehilangan seorang kapten, mereka tidak ingin kehilangan pasangan lagi, dan menyerahkan hidup pasangan mereka kepada orang luar. Apakah ini benar-benar baik-baik saja di alam rahasia ruang dan waktu ini? Xiao Yan melirik sekelompok orang di depannya dan berkata, aku akan menjelaskannya padamu. Sekarang kita semua pergi dari sini. Tunggu hasilnya. Nada Xiao Yan memiliki sedikit ketegasan, dan yang lebih penting, dia tidak bisa menolak. Wen Lin dan yang lainnya melirik Sue Shen, lalu Xiao Yan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menelan keengganan mereka. Namun, mereka juga percaya pada karakter Xiao Yan, karena Xiao Yan bersedia menyerahkan Jin Hua kepada wanita di depannya, itu berarti wanita ini layak dipercaya oleh Xiao Yan. Xiao Yan dan Wen Lin pergi sedikit demi sedikit dan melirik ke belakang dari waktu ke waktu, tetapi Sue Shen masih berdiri di sana, memperhatikan mereka pergi sedikit demi sedikit. Jelas mereka tidak pergi, dan Sue Shen tidak akan pernah melakukan apapun. Xiao Yan merasakan adegan ini dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, karena kamu telah berjanji pada orang lain, maka aku harap kamu bisa melakukannya. Kata-kata Xiao Yan terdengar lagi, dan Wen Lin dan Ma Tao kemudian perlahan mengambil keputusan, saya memilih untuk pergi dari sini dengan sepenuh hati.
Ketika Sue Ken melihat semua orang pergi, dia juga lega, berharap mereka akan menepati janji mereka. Sue Sen secara bertahap datang ke depan Jin Hua. Tangan Sue Sen secara bertahap mencapai pergelangan tangan Jin Hua, dan tiba-tiba semburan rasa dingin memasuki tubuh Sue Sen. Sungguh es yang mendominasi. Setelah Sue Sen merasakan tubuh Jin Hua, wajahnya yang cantik juga penuh kejutan. Atribut ki pertempuran Dugulone sedingin manusianya. Ketika dua belati Dugulone menusuk tubuh Jin Hua, aura dingin dari tubuh Dugulone juga masuk ke tubuh Jin Hua. Meskipun Xiao Yan sudah menggunakan Sky Fire untuk membantu Jin Hua menghalau ki dingin di tubuhnya, tidak diragukan lagi bahwa sebagian dari ki dingin saat ini masih tersisa di tubuh Jin Hua. Ginseng salju ragu-ragu sejenak, memotong jarinya, dan setetes darah segera mengalir keluar, tetapi yang paling mengejutkan adalah bahwa darah ginseng salju itu tidak berwarna merah cerah, tetapi darah hijau zamrud. Jari-jari itu tergelincir dan menetes ke dalam mulut Jin Hua, lalu perlahan memasuki tubuh Jin Hua. Saat setetes darah ini meleleh ke dalam tubuh Jin Hua, tubuh Jin Hua benar-benar memancarkan cahaya hijau, dan wajah pucat Jin Hua yang awalnya secara bertahap menjadi normal pada saat ini. Tetapi Jin Hua masih tidak membukanya, matanya masih tertidur dengan sangat nyenyak. Melihat adegan ini, Sue Sen juga menunjukkan sedikit kejutan. Itu telah menyuntikkan vitalitas yang kuat ke Jin Hua. Logikanya, dia bisa sepenuhnya pulih. Namun, saya tidak tahu mengapa Jin Hua belum bangun. Sue Sen ragu-ragu sejenak, dan kemudian payung hijau muncul di tangannya lagi. Payung itu perlahan terbuka, dan tiba-tiba nafas kehidupan yang kuat berangsur-angsur menghilang dari payung. Semburan cahaya hijau secara bertahap menyelimuti tubuh Jin Hua. Seiring berjalannya waktu, wajah Sue Sen berangsur-angsur menunjukkan sedikit kelelahan, tetapi wajah Jin Hua masih belum bangun. Setelah Sue Sen pergi, semua mata tertuju pada Jin Hua. Pada saat inilah Jin Hua perlahan membuka matanya dan menggosok matanya sendiri. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang hilang di sisinya, dia akhirnya menghela nafas lega. Semua rekannya telah melewati masa ini, krisis. Xiao Yan memandang Jin Hua yang sudah bangun, dan akhirnya menghela nafas lega. Dia bisa bangun, jadi tidak diragukan lagi bahwa Jin Hua saat ini telah berhasil melewati periode paling berbahaya. Bahkan jika tidak sepenuhnya pulih, itu dapat dipulihkan dengan lancar di masa depan selama perlahan pulih. Wen Lin dan Ma Tao juga lega. Jin Hua paling mengkhawatirkan mereka selama masa koma. Pada saat ini, Jin Hua secara bertahap bangun, batu besar yang tergantung di hati mereka benar-benar jatuh. Sekarang semuanya telah berakhir, sekelompok orang di kuburan darah telah dimusnahkan saat ini, dan Xiao Yan tidak perlu khawatir lagi untuk bertemu dengan mereka. Saat ini, yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah Si Kongming. Jika Si Kongming aman dan sehat, maka tidak ada keraguan bahwa di alam rahasia ruang dan waktu, Xiao Yan tidak takut pada siapapun selain konfrontasi dengan negara adidaya. Pada saat ini, orang-orang berkekuatan super pada dasarnya dikejutkan oleh kekuatan teroris makam darah. Pada saat ini, mereka lebih banyak meningkatkan kekuatan mereka, daripada memilih untuk saling membunuh. Sebelum batu besar makam darah dihilangkan, setidaknya mereka tidak akan melakukan apapun sesuka hati, dan untuk Xiao Yan ini hanya memberi mereka kesempatan untuk bernapas, dan bahkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan tim mereka. Saya tahu apa yang Anda pikirkan saat ini. Saya tahu tempat yang dapat meningkatkan kekuatan seluruh tim, tetapi mungkin juga menghadapi bahaya. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia pergi. Lei Jun memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan memandang Lei Jun. Xiao Yan sangat jijik dengan apa yang dikatakan Lei Jun barusan. Xiao Yan tahu bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk membantu dirinya sendiri. Pada saat ini, Lei Jun bahkan memberikan kondisi yang menarik, dan Xiao Yan secara alami menunjukkan ekspresi gembira. Di mana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Tempat ini sangat berbahaya. Tidak hanya para jenius dari benua penciptaan yang memasukinya, tetapi yang lebih penting, ada juga banyak penduduk asli dari alam rahasia ruang dan waktu. Ada banyak monster kuat, sangat berbahaya, dan saya tidak punya niat aku menerobos ke sana tepat waktu. Tetapi di ruang itu, ada sesuatu yang mengandung energi yang sangat kuat, yang disebut Kixing Hongberry. Selama ada cukup Kixing Hongberry, waktu untuk menerobos ke Douxian bisa sangat dipersingkat. Lei Jun memandang Xiao Yan dan berkata, waktu untuk menerobos ke Douxian sangat singkat, bahkan hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mempercepat ketika dia mendengar kalimat ini. Sekarang tim saya telah berhasil menembus ke Douxian, hanya saya sendiri, dan Si Kongming juga hilang.
Jika rekannya dapat meningkatkan kekuatannya ke Doosian, maka itu pasti akan menjadi besar baginya, kekuatan tempur. Namun, meskipun ada daya tarik yang sangat kuat bagi banyak orang di sana, Anda harus menyadari bahwa bahaya yang terkandung di dalamnya juga sangat besar. Jika tidak hati-hati, akan ada korban. Meskipun buah pelangi bintang 7 dapat dipilih oleh orang lain, namun, seringkali lebih baik untuk mengambilnya sendiri, dan terserah Anda untuk memutuskan metode mana yang akan dipilih. Kata-kata Lei Jun tidak diragukan lagi merupakan gunung besar yang menekan di hati mereka. Xiao Yan juga harus berhati-hati. Ada tempat di mana ada harta penting antara langit dan bumi, dan sering ada binatang ajaib tingkat tinggi yang menjaga mereka. Haruskah dia membantu rekan-rekannya memetik plum pelangi bintang 7, atau membiarkan mereka pergi oleh mereka sendiri? Ayo pergi sendiri. Ketika Xiao Yan ragu-ragu, Ma Tao dan yang lainnya berkata tanpa ragu. Ketika mereka mengalami kontes ini dengan aliansi pembunuhan aliansi hitam, mereka sudah merasakan kesenjangan antara diri mereka sendiri dan orang lain. Jadi ada kesempatan di depan mereka untuk meningkatkan kekuatan dan melatih diri mereka sendiri. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah, jadi mereka tidak ragu untuk memilih tempat mana yang akan dikunjungi sendiri. Xiao Yan adalah kapten mereka, tetapi mereka tidak ingin hidup di bawah perlindungan Xiao Yan sepanjang waktu. Hanya setelah mengalami bahaya berulang kali mereka dapat tumbuh dengan cepat, dan mereka tidak akan mengambil risiko kehilangan pasangan mereka. Xiao Yan memandang mereka dan segera mengangguk. Mereka selamat dari pertempuran ini dalam situasi yang berbahaya, jadi Xiao Yan percaya bahwa mereka dapat sepenuhnya melawan semua yang mengikuti. Terlebih lagi, Lei Jun tidak mengatakan bahwa Fighting Immortals tidak bisa pergi ke sana. Jadi dia masih bisa pergi ke tempat itu. Jadi Xiao Yan bisa sepenuhnya menjaga mereka dan membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka saat mereka paling berbahaya. Lei Jun melihat bahwa mereka semua menunjukkan tekad yang kuat dan senyum di wajahnya. Dia berkata kepada orang-orang di depannya, jika Anda memiliki tekad ini, maka mari kita pergi bersama. Meskipun ada pertempuran abadi di sana, monster, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Jika mereka tidak berkumpul bersama, kamu seharusnya bisa mengatasinya. Setelah kamu beristirahat sebentar, kita akan berangkat. Xiao Yan melihat sekelompok orang di sekitarnya, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Jika sekelompok orang di sekitarnya semua menerobos dan menjadi Doosian, maka setelah meninggalkan ranah rahasia ruang dan waktu, Xiao Yan dapat memulai wilayah baru dengan bakat di luar negeri kerusuhan. Melihat Xiao Yan mengatakan ini, Lei Jun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat ke kejauhan, dan bahkan dia sedikit bersemangat tentang tindakan selanjutnya. Ketika dia menerobos untuk menjadi Doosian, dia pasti menemukan yang itu. Namun, saya tidak berharap menemukan arah bagi Xiao Yan untuk meningkatkan timnya, ini harus dikatakan kebetulan. Di bawah keuntungan besar, seluruh tim berkemas secepat mungkin. Di bawah kepemimpinan Lei Jun, mereka bergerak menuju tempat ajaib itu. Ada jejak harapan di mata semua orang, ini terkait dengan terobosan mereka untuk menjadi Doosian, kali ini mereka harus berhasil. Tempat ini benar-benar berlawanan dengan tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada di awal agar tidak membiarkan orang lain menemukan tempat ini terlebih dahulu, mereka tidak berhenti. Tetapi bahkan jika Xiao Yan dan yang lainnya maju dengan kecepatan penuh, butuh 3 hari 3 malam untuk menemukan hubungan antara ruang dan kawasan hutan. Terakhir kali saya memasukinya secara tidak sengaja. Setelah memasukinya, Anda harus berhati-hati. Jika tidak, Anda mungkin dalam bahaya. Selain itu, ada banyak monster di dalamnya, dan kekuatan monsternya juga berbeda. Bagi mereka yang lemah, saya masih berharap Anda dapat menunjukkan belas kasihan dan mencoba menghindari pembunuhan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.